Adapun pokok pembahasan yang kami akan bahas, yang pertama, peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Yang ketiga, krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, korupsi sebagai wujud krisis identitas bangsa. Yang kelima, fundamentalisme agama sebagai akibat lemahnya pengalaman nilai ideologi Pancasila. Yang pertama, peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan dan menggunakan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat kerakyatan, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Yang kedua, Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Modal sosial atau sosial kapital dapat dikatakan sebagai kelompok, individu, atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan sebagai satu kata, makna trust atau kepercayaan adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut. Trust atau kepercayaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan kepercayaan bersifat fundamental, bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental ini mendapat perhatian. Hilangnya kepercayaan atau trust sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan awal munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Adanya kebutuhan yang mendesak dan ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik terjadi. Yang ketiga, krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jati dirinya. Bangsa Indonesia pun dihadapkan pada problem krisis identitas atau upaya pengaburan atau eliminasi identitas. Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan di dalam subsistem tersebut, yaitu ketika masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai supporter regime dan pada masa sekarang menjadi favorable dalam kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendorong krisis identitas dari luar substansi, salah satunya yaitu setelah kehancuran Perang Dingin mulai dari 1947 sampai 1991 antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Yang keempat, korupsi sebagai wujud krisis identitas bangsa. Ketika kepercayaan atau trust masyarakat mulai merendam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari munculnya krisis identitas yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu. Selain krisis identitas yang bersifat moralitas dan kekuasaan, muncul kasus fundamentalis agama dalam hal tindak pidana korupsi.
Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Perang Pancasila sebagai modal sosial. Faktor pendidikan di kalangan keagamaan menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun moral mental dan karakter bangsa yang peka dan anti korupsi. Yang kelima, fundamental next. Yang kelima, fundamentalisme agama sebagai akibat lemahnya pengalaman nilai ideologi Pancasila. Agama merupakan fondasi hidup setiap manusia. Tanpa adanya agama, manusia tidak bisa berpikir secara naluri dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda kepercayaannya merupakan wujud nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk keharmonisan, kebersamaan, ketentraman, dan sebagainya. Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut justru mendorong berbagai keributan atau kerusuhan. Fundamentalisme seperti yang terjadi pada peristiwa bom bunuh diri di berbagai tempat, seperti bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan lain sebagainya. Motif dari peristiwa ini tidak jauh dari fundamentalisme agama, yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dengan dilandasi fanatisme agama yang berlebihan. Adapun kesimpulan dari saudari saya yaitu Syafa Anastasia, kepadanya saya persilahkan untuk membacanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Syafa Anastasia. Adapun kesimpulan saya yaitu kepada saudari Syafa Anastasia. Iya. Aris, suaraku. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Syafa Anastasia. Baik, adapun kesimpulan mungkin terkendala jaringan oleh saudari Syafa Anastasia. Mungkin saya saja yang akan membacanya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan sebuah ciri khas atau pertanda yang melekat di dalam otak masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh yaitu nilai keadilan yang memiliki makna yang sangat luas, tidak memandang suatu kelompok atau individu. Oke. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kesimpulannya kepada saudari Syafa Anastasia. Saya persilahkan. Baik, mungkin saya udah dari awal di kesimpulanku. Baik, selanjut, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila mampu memberikan sebuah ciri khas atau pertanda yang melekat di dalam otak masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, yaitu nilai keadilan yang memiliki makna yang sangat luas dan tidak memandang suatu kelompok atau individu. Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Modal sosial atau sosial kapital dapat dikatakan sebagai kelompok atau individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia atau bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita memiliki 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari 4 pilar kehidupan berbangsa tersebut yang diibaratkan sebagai suatu kepercayaan atau sebuah kepercayaan untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa, rukun tanpa adanya konflik dan sebagainya.
Namun, banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti atau tidak memahami empat pilar tersebut, sehingga konflik-konflik di masyarakat itu banyak yang bertebaran dikarenakan orang-orang yang tidak memahami empat pilar tersebut. Baik, mungkin hanya itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kesimpulan selanjutnya atas nama Andi Suciana Putri, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan menurut saya sendiri dari artikel kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari Saudari Cindy Fatikasari, kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Mungkin Saudari Cindy Fatikasari terkendala jaringan. Mungkin Iya, tunggu. Putus-putus suaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan saya atas nama Cindy Fatikasari, yaitu peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat kerakyatan, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama, menciptakan keadilan. Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai realnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor faktor eksternal. Pancasila merupakan nilai ideologi yang paling tinggi dibandingkan dengan ideologi lainnya. Bahkan Pancasila merupakan sumber dari salah satu wujud melemahnya nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap implementasi Pancasila sebagai modal sosial negara dan bangsa. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan Saudari Siti Maisyarah Hambali, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti Maisyarah Hambali akan membacakan kesimpulan saya dari artikel kelompok kami, yaitu Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki fungsi dalam membentuk karakter dan moral bangsa yang kuat, serta mewujudkan tata kelola negara yang baik dan adil. Pancasila juga memiliki peran dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan politik di Indonesia, seperti mengatasi konflik dan meningkatkan solidaritas sosial.
Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang sejahtera dan damai. Secara keseluruhan, Pancasila memiliki peran penting sebagai identitas dan nilai luhur bangsa Indonesia, serta modal sosial berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang kuat dan konsisten dapat membangun masyarakat yang berkarakter kuat dan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Mungkin hanya itu, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kesimpulan oleh saya sendiri, yaitu Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisnya budaya luhur bangsanya. Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propaganda praktik penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat kerakyatan, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Pada masa Orde Baru menginginkan pemerintah yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Modal sosial atau sosial kapital dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merelasikan kepentingan manusia. Didefinisikan sebagai satu kata maka terus atau kepercayaan adalah kata yang bisa diimplementasikan kondisi tersebut. Atau Konioko dan Waller 1999. Pada 12 Februari 2010 lalu, Forum Komunikasi Kristiani Jakarta atau VKKJ mengeluarkan data yang menurut mereka dalam tahun 2007 ada 100 buah gereja yang diganggu atau dipaksa untuk ditutup. Tahun 2008 ada 40 gereja mendapat bantuan. 9 sampai Januari 2010 ada 19 buah gereja yang diganggu atau dibakar di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang, Jakarta, Temanggu, dan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas atau Sumatera Utara. Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan metalisasi bangsa menjadi tergerus dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila khususnya sila ke-1 menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas dan tidak diragukan lagi bahwa manusia pasti mempunyai Tuhan dan percaya Tuhan itu ada. Krisis agama yang bersifat kerusuhan tersebut tidak terdapatnya pada masyarakat yang berbeda keyakinan. Bahkan tak jarang dari mereka mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal. Mungkin itulah tadi pemaparan artikel dari kelompok kami. Jika ada kurang saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang lain. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.